Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua penggemar barang-barang unik ya. Perjumpaan hari ini saya akan terangkan dari filosofi pohon goib ya, pohon telogosari di sini. Jadi ini saya sudah sediakan kawanku ya. Saya sudah sediakan di sini pohon telogosari. Jadi lagi saya keringkan ya kawanku karena ini masih basah. Ini jadi kalau sudah kering mau siap di DO ya kawanku. Jadi kalau sudah kering ini, kalau teman-teman para penggemar yang unik-unik membutuhkan, silahkan saja ya. Silahkan, ini sudah saya siapkan kawanku ya. Jadi ini terdiri dari 1 paket, 2 paket, 3 paket, 4 paket, 5 paket, 6 paket, 7 paket dan 8 paket kawanku ya. Ini di sini saya sediakan kayu telogosari 8 paket ya kawanku. Jadi buat teman-teman para YouTuber, para subscriber, penggemar yang unik-unik, yang aneh-aneh, yang goib-goib, jika membutuhkan silahkan saja. Ini bisa dimahar kawanku ya, bisa dimahar. Oke, mau saya jelaskan kawanku ya. Ini udah saya potong-potong ya. Ini panjang 10 cm, ini panjang 15 cm, dan ini panjang 20 cm. Jadi satu paket itu ada 10 cm, 15 cm, dan 20 cm, terdiri dari 3 batang kawanku ya. Ini silahkan dimahar ya kawanku, yang satu paket itu. Ini yang panjang 10 cm dimaharnya 5 juta rupiah. Ini yang 15 cm 7,5 juta rupiah kawanku ya. Ini yang 20 cm dimahar dengan harga 10 juta rupiah kawanku ya. Jadi ini satu paket itu 22,5 juta. Silahkan dimahar buat teman-teman penggemar barang goib yang suka sama pergoiban. Jadi silahkan dimahar. Ini satu paket itu maharnya 22 juta rupiah kawanku ya. Ini terdiri dari 8 paket. Ini asli real kawanku, ini pohon telogosari asli ya kawanku. Ini bukan palsu, ini asli. Oke, mau saya tunjukkan dari jenis pohon sebelum dipotong kawanku ya, dan pohon daunnya, bentuk daun, bentuk pohon ya. Ini saya tanam ya kawanku. Saya tanam di depan rumah ini. Jadi ini begitulah bentuk pohonnya. Ini bentuk rantingnya kawanku. Dan ini dari bentuk daun. Ini sangat asli sekali, real ini. Ini asli. Jadi satu tangkai itu ini saya tanam mempunyai 7 daun kawanku ya. Satu tangkai 7 daun. Ada yang satu tangkai 5 daun. Jadi kalau telogosari asli itu sosok daunnya tidak genap kawanku ya. Kalau tidak 5 jadi 7, kalau tidak 7 9 daun ya kawanku. Ini jenis daunnya mirip seperti daun alpokat. Oke, mau saya tunjukkan. Inilah daun alpokat. Jadi mirip seperti daun alpokat ya. Itu yang masih mudanya ya daunnya. Ini yang sudah tua ini. Ini daun telogosari asli. Ini jadi ciri-cirinya dari atas dia mempunyai akar ya kawanku. Dan banyak sekali faedah dan kegunaan dari pohon telogosari kawanku ya. Dan ini saya tanam karena ini yang pohon ini sangat unik sekali.
Ini sangat pakem sekali, sangat bagus sekali kodamnya ya kawanku. Jadi ini dari sini itu dia mempunyai cabang, dan ini cabang, ini berpisah ya kawanku. Ini di sini menyatu kembali. Ini jadi kepakemannya, alurnya ini adalah Pamengkang Jagat kawanku ya. Ini pohon telogosari Pamengkang Jagat. Dan ini jadi ada 3 kepakeman ya. Dan ini yang ketiga ya, yang ketiganya adalah ada akar masuk ke dalam lubang ya. Karena ini pohon telogosari saya itu berlubang. Jadi ini akar masuk ke sini ya. Dan yang di bawahnya juga ini akar ini. Coba lihat akar kawanku, asli real. Ini masuk ke dalam pohon. Jadi ini alur dari kepakeman Rajut Sukmo ya kawanku. Jadi ini yang pertama kepakemannya, alurnya adalah real asli dari telogosari. Terus kepakeman yang kedua adalah karena dia mempunyai cabang seperti ini, jadi ini alurnya adalah Pamengkang Jagat kawanku ya, Pamengkang Jagat. Dan yang ketiga ini alur akar menusuk ke lubang ini Rajut Sukmo ya kawanku. Ini real. Dan ini banyak sekali faedah dan manfaatnya. Kalau para penggemar bambu unik, para penggemar yang unik-unik, para penggemar kayu unik, para penggemar pergoiban pasti sudah tahu, sudah paham dalam bidang apa kegunaan itu telogosari kawanku ya. Kegunaan telogosari yang sudah dikeringkan itu tadi, jadi itu beda pemahaman, itu beda kegunaan. Jadi itu kalau sudah kering bisa dibakar seperti dupa ya. Jadi yang asapnya itu 1 meter, yang asapnya 1 meter itu yang berguna sekali, yang asli dari pohon telogosari asli, asapnya itu 1 meter bahkan lebih. Jadi asli telogosari islu asli itu beda faedah kalau sudah dipotong-potong seperti itu. Dan para penggemar yang goib mungkin sudah tahu itu faedahnya ya, karena itu kalau sudah kering saya siap ya di lelang itu, silakan dimahar ya, 1 paket Rp22.500.000. Terus kalau ditanam seperti ini beda faedahnya kawanku ya. Ini beda manfaatnya. Jadi apa itu telogosari? Telogosari itu, telogo itu diibaratkan telaga atau air mengalir ya kawanku. Dan sari itu adalah bisa diibaratkan kebersihan hati. Jadi sebelum kita memahami filosofi dari kegunaan pohon telogosari, jadi dinginkan dulu hati kita, bersihkan dulu hati kita dari iri dengki dan dari prasangka buruk dan dari rasa dendam. Jadi hati kita itu harus bersih, real, dan harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pohon telogosari itu kawanku ya, bisa disebutkan pohon goib. Karena apa? Karena dari zaman para nabi, para wali, pohon telogosari itu sudah dipercaya khasiatnya. Jadi dia membawa hodam tersendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan pohon telogosari, sudah termasuk hodam-hodamnya. Jadi tidak usah diisi lagi dengan hodam-hodam tertentu. Jadi dia sudah membawa hodam tertentu dari sejak dia tumbuh ya kawanku. Dan filosofi dari penanaman di depan rumah ini, jadi kalau teman-teman semua satu alur ya kawanku, jadi ini bisa buat pemanggilan dari wujud Kanjeng Ratu Kidul, Kanjeng Ibu Ratu Nyi Roro Kidul kawanku ya. Jadi intinya ini buat sarana media pemanggilan goib. Dan caranya itu tadi kawanku ya. Kalau kita ingin memanggil dari
sosok goib. Jadi hati kita itu harus dibersihkan dulu. Jadi telogo sari itu, telogo itu air adalah untuk pembersih, sari itu kebersihan hati kita. Jadi hati kita itu harus dibersihkan seperti beningnya air dari amarah dan sebagainya. Kalau hati kita sudah bersih, bisa berinteraktif dengan Kanjeng Ratu Kidul, Ibu Ratu Nyi Roro Kidul. Jadi begini caranya kawanku. Kalau mau berinteraksi dengan sosok goib ya. Jadi di sini sudah disediakan ini untuk tempat. Jadi kita itu harus bakar dupa ya. Setidaknya bakar dupa itu jangan satu kawanku ya. 2-3 batang dupa. Lalu dibakar, tancapkan di sini. Dan sambil pegang kayu telogo sari ini, sarana medianya sambil pegang kayu telogo sari ini, dan lalu acara ritual pemanggilan Ibu Ratu Nyi Roro Kidul, insya Allah dia akan datang atas izin Allah, dan real asli dia akan datang, asalkan hati kita bersihkan dulu, seperti halnya pohon telogo sari, karena bisa disebutkan juga pohon telogo sari itu pohon suci ya kawanku, karena telogo itu air, sari itu bersih. Jadi bersih bening seperti air. Hati kita itu bersihkan dulu. Kenapa ini pohon telogo sari itu disukai sekali sama Kanjeng Eyang Ratu Laut Kidul? Karena dia itu mempunyai sosok yang bersih ya kawanku. Jadi kalau kawanku mau berinteraktif dengan Kanjeng Ibu Ratu Nyi Roro Kidul, harus bersihkan dulu hati kita, bersihkan dulu pikiran kita, perbaiki dulu perbuatan kita, dan barulah pemanggilan Ibu Ratu Nyi Roro Kidul. Jadi inilah filosofi dari salah satunya, filosofi dari faedah menanam pohon telogo sari di depan rumah ya kawanku. Jadi harus tanam di depan rumah. Dan buat teman-teman para YouTuber, para subscriber, jikalau bernyali ciut ya kawanku, jangan coba-coba menanam pohon seperti ini. Jangan coba-coba memanggil Ibu Ratu ya, karena dengan sosok pohon seperti ini, sosok pohon telogo sari, dengan pemanggilan Kanjeng Ibu Ratu Nyi Roro Kidul itu akan asli datang ke hadapan kita, akan berwujud di hadapan kita. Jadi kita itu harus bermental baja, harus pemberani untuk melihat sosok goib ya kawanku. Kalau penakut ya jangan coba-coba ya. Kita itu harus diberanikan diri dulu, dan harus punya aura tertentu, harus punya saluran tertentu dengan sosok Ibu Ratu Nyi Roro Kidul. Oke, begitulah kawanku, teman-teman semua, para YouTuber, para subscriber, para netizen. Itulah tadi dari salah satu filosofi kegunaan pohon telogo sari, pohon goib, pohon yang sangat langka. Karena ini saya juga pengambilannya dengan cara ritual dulu, dengan cara membakar buhul ya kawanku, untuk pencarian pohon telogo sari. Kepada teman-teman semua, kepada rekan-rekan semua, para penggemar yang unik-unik, para penggemar yang goib-goib ya, yang benda-benda aneh yang beraura gaib, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe di video saya. Oke deh, buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya kawanku. Salam yang unik-unik senusantara ya.
bersama saya Raja Rimba Channel di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.